Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini adalah jujurlah padaku. Maksudnya adalah jujur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita baca Alkitab kita dari Mazmur 66 ayat yang ke-18 dan 19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat ini, kita dapat melihat bahwa setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan, masih ada potensi di dalam dirinya hidup dalam dosa, melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa kalau ada niat jahat di dalam hati kita, Tuhan tidak akan pernah mau mendengar doa kita. Sebab itu, supaya tidak ada niat jahat dalam hati kita, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan itu mengerti setiap hati. Tuhan tahu setiap hati kita, setiap harapan, setiap keinginan, setiap apa yang kita butuhkan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, yang tidak ada niat jahat. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hatinya. Dia berkata benar, tidak curang dan tulus ikhlas. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan, bukan datang dengan sembarangan. Kita harus mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan hari ini di dalam renungan firman Tuhan. Supaya doa kita didengar, diperhatikan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kejujuran. Orang yang jujur adalah orang yang suci hatinya. Sebab itu kita dapat hidup suci di hadapan Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguduskan kita dari hari ke hari. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus dosa kita, tetapi kita harus hidup menurut firman Tuhan sehingga kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan adalah kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Sebab itu sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengoreksi diri kita. Kita melihat sebab yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita di dalam Yesaya 59 ayat 2. Ia tidak mendengar karena segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau ada pelanggaran, kalau ada hal dalam hati kita yang masih tersimpan, yang kita bungkus baik-baik, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat mohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera, ada kelepasan,
dan kita hidup baru sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan sukacita ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah jangan sekali-sekali kita mempersalahkan Tuhan kalau doa kita seperti tidak dikabulkan atau belum didengar. Kadang Tuhan itu punya rencana, punya kemauan, punya kehendak yang belum dimengerti oleh umat Tuhan. Bisa saja ketika kita belum mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, mungkin Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk bersabar. Oleh karena itu, kalau Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang mengajar kita untuk bersabar, kita duduk di kaki Tuhan dengan tenang. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Begitu kata Yesaya 40 ayat 31. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan. Di dalam kita menantikan Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat, saudara. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang keempat adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Oleh karena itu di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan itu setia. Karena Tuhan setia, kita tidak perlu khawatir. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa dengan iman. Karena Tuhan adalah setia. Sesulit apapun hidup kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Oleh karena itu, kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti Yesus kuatku pada hari ini. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah semua umat Tuhan. Masalah pergumulan pekerjaan, Tuhan yang menolong. Masalah rumah tangga, Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberikan kemenangan. Setiap masalah pribadi, Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk umat Tuhan. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.